Akankah bisa membalaskan dendam yang kemarin tertunda? Apakah 2-0 akan dibalas dengan 2-0? Atau 2-0 akan bertambah dengan Jadi 4-0. 4-0? Bisa jadi. Atau 4-1? Atau 4 berapa skornya? Best Atau- of three. Dua yang pertama ditambah lagi. Oh. Sama 2 yang baru. Biasa itu efek nasi. Benar. Gitu. Oke lah kalau Buset, begini udah dia perang. Land of Dawn langsung perang. Mulai gelut dari foulnya sesuai dengan yang dibaca juga di awal dia bakal berusaha untuk bermain agresif tapi berbeda dengan game tadi match sebelumnya dia pakai sprint nih. Yap. Bukan pakai retri. Oke, akan semakin kencang lagi pergerakannya yang akan dilakukan oleh Val ya. Dia bisa YOLO lari ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Sementara itu untuk ID Waduh. Persiknya dengan steel cable yang dia miliki masih serepet, pet. Belum kena ke arah siapapun. Ini awalnya udah galak, semakin galak, tapi Lito Wanderer berhasil didapatkan oleh Rebellion Zion dengan retri dari Fearless yang sangat on point. Wow, masih aman. Dairannya dengan menggunakan Esmeralda masih berada di XP lane dengan cukup santai juga. Lalu di area mid mereka belum berhasil untuk mendapatkan masing-masing satu player ataupun siapapun yang berhasil mereka ambil kecuali dari wave minionnya. Yep, sementara di area bawah ini ada match up antara Birul dan juga Clover. Birul pakai cowok tentu akan lebih sulit dan sekarang Clover tuh kayak dia dapetin level 4 bakal lebih mudah dan kalau udah level 4 makin bahaya. Yap, ini dia Swallow masih melakukan pergerakan dengan Kagura yang dia miliki. Sementara itu untuk Wan di area mid belum mendapatkan gangguan yang berarti juga. Namun sekarang Versiknya ada di bagian atas. Tapi untuk pergerakan Wan sendiri masih belum level 4, belum ada Plexus dan berhasil diambil. First Blood menjadi milik dari Rebellion Zion. Wow, Fearless. Dia udah ngedapetin level 4 langsung berotasi ke area mid lane-nya. Men-secure 1 point kill semakin cepat pula untuk ngedapetin item yang dibutuhkan oleh Hayabusa. Hayabusa punya momentum yang sungguh terbatas. Yap. Dia cukup kuat, nggak sampai ke late game. Jadi early game seperti ini harus dimaksimalkan oleh Hayabusa. Oke, Turtle pun udah mulai langsung dicolek tapi RKT hanya melihat dari kejauhan saja. Belum mau masuk terlalu dalam lagi. Akankah Rek memberanikan diri karena ada Power of Nature yang dimiliki akan memberikan efek imun. Namun barrier udah langsung dikeluarin juga. Terkurung sudah Turtle lengkap dengan ninja ini ya. Mau kemana ya busanya tapi efek barriernya udah hilang. Efek barriernya pun udah lenyap. Dia pun masih bisa kabur dari tersebut. Tapi ini ya, dari Rebellion Zion early-nya terlihat sangat kuat. Berhasil untuk ngedapetin mid-nya. Lalu objektif turtle pertama. Terus menggulung. Sementara Evil Legend kayak mereka santai-santai aja berusaha untuk mendapatkan farmingan yang cukup. Sampai mereka siap untuk berkumpul. Yap. Nantinya tapi batas salah. Ada satu orang yang berhasil diambil. Mendadak di sana ada kamera yang berpindah. Ada satu korban yang berhasil diamankan oleh Evil Legend. Satu sama untuk skor poin killnya. Yes, Y-Force ngedapetin point kill di area top lane. Ini adalah pemain terbaru dari Evil Legend. Ya rupanya bisa sinkron langsung. Terlihat sangat solid. Tapi Fearless sudah berhadapan dengan Y-Force di area tengah. Terlihat ada Lito Wanderer yang akan diperebutkan. Tapi Fearless memiliki retribution yang dia simpan. Oke, Swallow masih berada di area mid. Belum lagi di area yang berbeda. Clover dikeroyok langsung dengan dua sekaligus. Bakar kali ini dengan Val dan juga Birul. Tapi Clover dengan durability yang dia miliki masih cukup bisa bertahan. Tapi Dairannya bertahan seorang diri. Masih disasar-sasar dengan steel cable-nya. Katrap udah dikeluarkan. Ada Five Frost yang udah mulai maju ke bagian depan. Satu interaksinya berhasil langsung diambil oleh Versik. Ya rotasi EVO's Legion ke area top lane mempressure Esmeralda terus menerus. Purify yang gak bisa berguna untuk Rebellion Zion dari Dairan arah top lane-nya. Sementara ada bottom lane Birul, Wayo Dragon and Flake out kabur. Sementara RKT menyusul ke area belakang. Rupanya gagal untuk mendapatkan Birul, malah sekarang RKT menjadi korbannya. Sementara Fearless mendapatkan Clover di area belakang. Lini depan, lini belakang EVO's Legion kehilangan dua membernya. Salah perhitungan yang membuahkan hal fatal. Yap, ada miskalkulasi tadi barusan. EVO's Legend kehilangan dua player dengan cukup cepat. Tapi Wildfire dan juga Dairan belum kelar untuk melakukan sebuah fight. Val mencoba untuk mengganggu langsung ke arah Versik. Ada abang-abangan yang udah mulai hadir. REKT, Purple Buff-nya hampir aja diambil. Tapi Versik masih memiliki energi untuk bisa menggunakan steel cable dan juga pergi dari area tersebut. Yap, dari keduanya ini main galak, sama-sama galak loh. Cuma perbedaannya adalah dari Evil Legend mereka fokus ke area top lane. Rebellion Zion mereka mau ngepres gold laner-nya di area bawah dari Evil Legend.
Jadi Clover di Rebel terus-menerus didatangi. Dan sekarang mid lane-nya Val sudah bertemu dengan One seorang diri. Swaylo memberikan damage yang sangat besar. Black Shoes masih ada dan juga Purify. Sementara Rebel Legend menyadari hal itu. Mereka memilih untuk mundur. Tournament Memory gagal untuk mendapatkan biru di area bottom lane. Oke, belum cukup item sepertinya. Berhasil kabur daerah tersebut. Chow-nya bertahan sejauh ini. Turtle-nya mulai dicolek-colek lagi. Ada RKT dengan stiker dari Tifa Rarki yang terus-terusan dikeluarkan. Steel Cable langsung aja menyasar ke arah dari Val-nya. Val masih bisa bertahan. Udah mulai mengamankan ke arah Turtle. Udah mulai set up posisi. Karena sekarang pergerakan dari EVOS Legend dengan adanya Y-Force pula. Namun di bawah Way of Dragon-nya udah connect langsung ke arah Clover. Akankah Clover bisa bertahan? Tapi untuk sekarang malah ditabrak. Berhasil mundur ke bagian belakang. Tapi udah dengan Kagura yang berhasil langsung mengamankan juga ke arah dari Clover pun langsung menghilangkan cukup cepat. Hanya saja Swaylo terkurung seorang kiri. Swaylo-nya berhasil diamankan juga dengan keadilan One. Fearless pun dengan Quartz Shadow maju ke bagian depan. Tapi damage terlalu besar. Dan dia pun harus mundur kembali. Iya, Versik dan One hadir tepat waktu. Dan di area bottom lane posisi Rebel Legend sudah terbuka. Dan EVOS Legend mendapatkan banyak sekali. Dengan poin kill 2 ditambah 1 turret di area bottom lane. Semakin luas dari map control EVOS Legend. Apalagi ini Versik, dia hadir. Ketika udah nggak ada The Way of Dragon, udah nggak ada apapun, nggak ada yang menghentikan Versik. Dia bebas melenggang dan ke kanan ke kiri tanpa henti. Ini menarik sih, Clover dengan emblem High and Dry, dia bisa banget untuk match up ke arah Chow, damage-nya cukup. Dan rotasinya dari tadi tuh emang mengarah ke arah Clover. Jadi damage yang akan dihasilkan sebagai follow up itu akan maksimal sih. Mana emang gimana ya nantinya Clover akan menjadi satu damage dealer utama yang dimiliki oleh EVOS Legend. Makanya memang dari awal pergerakan dari Clover nggak bisa aman. Clover akan menjadi satu incaran utama, incaran pasti untuk Rebel Legend, dimana itu akan sangat-sangat membantu untuk gameplay mereka nantinya. Dan ini kita ngeliat di area top lane udah terjadi penumbukan. Masuk ke area depan, Versik pun hadir. Katron belum dikeluarkan, belum menemukan satu target yang optimal. Tapi biru sudah hilang terlebih dahulu. Sementara Swaylo berhadapan dengan Y-Force. Nyaris saja tersolo kill dari Y-Force. Satu zoning yang begitu baik dilakukan oleh Y-Force. Entah bagaimana caranya dia berada di dalam area tersebut loh. Untuk mendorong Kaguranya mundur. Tidak bisa memberikan efek bantuan kepada rekan-rekannya. Namun sekarang coba lihat. Ada Versik mencoba untuk mengejar langsung ke arah Dairan yang mulai diseset lagi. Dikejar habis-habisan. Di arah yang berbeda. Ternyata Kukira Paiwa ternyata bawa kawan satu kecepatan. Dan langsung menghilangkan. Karena sedikit lagi HP-nya menghilang sudah. Tapi tidak. Dairan yang pasti bisa bertahan. Satu Purify. Dan juga dia berhasil kabur. Padahal itu resource dari EVOS Legend banyak banget. Tipis banget. Rebel Legend masih bisa bertahan. Wah, posisinya bagus sih, nyaris banget memang tadi. Tapi ya, wall charge-nya belum keluar, jadi belum ada inisiasi yang memang berlebih dari EVOS sendiri. Cuman top lane Birul. Waduh ini Birulnya. Udah ada Way of Dragon, Birul masih punya lagi Surpo. Clover, satu damage cukup untuk menghilangkan Birul untuk kali ini. Komitmen dengan adanya Flicker melihat di area mid lane semua pemain Rebellion sudah terlihat sehingga Clover berani untuk maju ke area depan. Komitmen men-secure satu poin kill tapi Val mengamuk area One di belakang. Black Shoes di pop up. Val kali ini menghadapi Vipers dan juga One tapi Val tidak sendiri. Shadow kill dikeluarkan. Dia ada yang tumbang. Dairon pun Flicker kabur. Gak ada Flicker tapi dia pakai langsung dengan Falling Star Moon-nya untuk mundur. Wow, Versik numpang lewat. Versik numpang rotasi baru. Numpang doang ya? Numpang doang. Assalamualaikum, dia belok kanan muter lagi. Untuk pakai power steering tuh Fanny-nya ya. Enak tuh beloknya tuh. Kalau enggak rada berat masalahnya. Tapi itemnya ini dia, Lim. Oke, Heptasis untuk Fanny. Ya ini untuk agresif di awal oke banget. Ditambah dengan Bloodlust dia cukup sustain. Ada satu Dreadnought Armor juga lumayan oke. Tapi top lane Y-Force. Dan Y-Force-nya berhasil tertangkap namun di bawah. Coba kita lihat aja. Ada gebrakan yang langsung dilakukan juga oleh pemain dari EVOS Legend. Again and again. Begitu ramainya. Mulai ada lagi pergerakan ke arah Fearless. Satu ton dapat Memory. Mendapatkan langsung ke arah Fearless. Dimana Fearless-nya tidak bisa lagi lari kemana-mana. 2 untuk 1 tapi EVOS Legend akan mendapatkan banyak sekali keuntungan dengan menang jumlah. Dengan mendapatkan satu area yang terbebas, EVOS Legend akan mengalahkan Lord yang pertama. Falling ke Swaylo sudah terlihat masuk ke area depan. Dan pada akhirnya Lord berhasil didapatkan oleh Rebellion Dion. Val pencuri yang handal. Tapi untuk bayarannya ada Swaylo yang tumbang dan Versiknya juga hilang. Wait, ini retributionnya masih up.
dia nggak pakai retribution ya. Terkena tadi mini stun, knockback dari Marsha. Dan dia nggak sempat untuk pencet retri. Waduh, RKT sekarang akan menjadi korban di bagian depan. Tapi Y-Force-nya menjadi superhero di mana dia terus memberikan ke knockout strike. Membuat pemain dari Rebel Legion tidak bisa masuk untuk mendekat lagi ke arah RKT. Karena tadi di area dari Lord-nya udah kena duluan versinya, belum sempat untuk menemukan retri, tapi dirinya malah langsung di pick off begitu saja. Oke, mungkin kita move on dulu dari siapa yang dapat Lord. Pertanyaannya adalah bisa nggak digunakan dengan maksimal nih? Dimana Lordnya belum enhance dan posisi yang dimana goldnya juga stabil gitu kan, sama-sama nggak berbeda jauh. Akankah bisa mendapatkan hasil yang maksimal dari Lord ini? Iya. Karena dari real time win probability by Samsung 62% masih di tangan EVOS Legion. Mereka masih bisa untuk melakukan defense sepertinya di area top lane. Berfokus untuk mengamankan dari RKT dalam bahaya. Si Mei Umbrella dan juga Yin yang overturn di pop up. RKT masih bisa selamat dan kembali pulang. Wan pun sudah mempop up Purify-nya. Tak ada yang terluka di area top lane. Hanya Lord yang sudah tumbang. Wow, RKT selamat dengan 1 bar HP yang dia miliki. Namun di tengah coba lihat. Ada versi Way of Dragon yang udah connect juga. Hanya menyisakan 3 bar HP saja. Fearless sudah mulai masuk. Tapi ada satu lagi turret yang berhasil diamankan oleh Masyanya. Pertarungan antara Y-Force dan juga Val masih belum berhenti, masih belum berakhir. Ada satu pukulan tadi ke arah dari tulang punggung Masya, belum kena. Dewi Fortuna berada di atas Versik sih, kayak dia dengan The Way of Dragon. Kalau di situ ada follow up damage-nya, Versik bakal hilang dan dia masih bisa selamat kali ini. Keduanya unda-undi banget dari segi rotasinya. Versik berusaha untuk dihadapi oleh Fearless, tapi Shadow Kill sudah hilang. Mencoba untuk ngedapetin, nggak bisa digocek karena Clover sudah mengaktifkan dari Torn Apart Memory. RKT di area depan, Swallow mencoba untuk kabur, tapi cetuk satu lagi Swallow masih bisa selamat. Swallow masih bisa pergi dari tersebut walaupun dia pun terkena efek slow dan masih bisa pergi, namun Clover bekerja sama dengan Wan. Bisakah mereka mendapatkan langsung ke arah daerah, karena daerah sepertinya udah gak bisa nahan terlalu lebih lama lagi. Tonopan Mercury-nya belum terlalu kena, belum terlalu sakit. Purify tadi, makanya gak mati. Kalau dia gak purif dia mati kan. Soalnya stacknya tadi udah mentok kan. Udah mentok Pak. Dan dia langsung di buff pakai Purify, ya keputusannya cepet sih. Ya, nggak mau mengambil resiko dan berusaha untuk memperhitungkan. Karena kali ini di momen-momen kayak gini tuh, apalagi dengan Lord yang sesuatu lagi akan muncul, jangan sampai hilang satu member pun karena akan membawa kerugian kalau mau bawa atau mau fight ke area Lordnya. Ini yang jangan sampai dapat Lord tuh sebenarnya Rebellion Zion sih. Kenapa? Karena nanti Lordnya akan mengarah ke arah top lane. Lord yang di enhance kita tahu bisa nabrak. Ini bisa banget untuk dapetin inhibitor. Sementara kalau EVOS yang dapat, dia punya PR untuk ngabisin inner turretnya dulu. Jangan sampai nanti skill dari Lordnya ini kepake ke inner turret. Nanti inhibitornya bakal susah. Oke. Sementara itu untuk sekarang Wan. Purple buff udah ada di dalam tubuhnya. Entah purple buff siapa yang dia ambil. Tapi Val terjebak seorang diri. Dia langsung dikeroyok habis-habisan. Ada Bari yang membuat Valnya terkurung seorang diri. Kukira Baywan dan sepawa kawan satu kecamatan. Dan Ken kukira kejadian. Tapi ternyata kita hanya teman menghilang sudah Valnya Bunda. Iya, tanpa sprint yang bisa untuk menyelamatkan dirinya. Dan menurutku sprint pun akan begitu sulit. Dan dengan adanya One Black Shoes menyelamatkan dirinya, Fearless udah gak punya resource lagi untuk Shadow Kill. Sementara EVOS Legion melihat tak ada Volt, tak ada beberapa resource dari Rebellion Zion, terbuka sangat untuk mengamankan Lord ataupun another pick off yang lain. Dairen diusir mundur. Ini versi galaknya minta ampun. Galak banget ini kabelnya, ya ampun. Dari tadi nggak pernah apa dia kebelit sama kabelnya sendiri gitu ya. Lagi terbang, kebelit gua. Maaf nih. Masalahnya paninya bisa ngerem Pak, itu ada pedal remnya ya. Belum lagi RKT-nya tadi dengan penempatan bariernya yang begitu baik. Mau pergi ke arah mana itu Masyanya. Mentok langsung ada portal. Wow. Ini masih menunggu sih untuk split. Sebenarnya kalau kita lihat dari matchup ya, Birul bakal lebih unggul. Karena dia menggunakan emblem High and Dry. Tapi kayaknya dia butuh satu follow up sih kalau emang mau mendapatkan pick off. Ya, dia butuh damage yang lebih dan dari RKT-nya bottom lane gak bisa bertahan lebih lama lagi. Tapi Swallow sebagai balasannya. 1 untuk 1, Versik gak terima RKT disentuh. Swallow-nya gak bisa selamat pula hanya dengan flicker. Sementara Rebellion Zion dan juga EVOS Legion masih menahan untuk ngedapetin Lord. Satu persatu perlahan tapi masih One begitu low di area belakang. Mencoba untuk mendapatkan lini belakangnya. Versik mengincar target yang lebih optimal. Waduh, One-nya masih bisa selamat dong, tapi Versik udah mulai terbang lagi, lalu berkumpul bersama dengan rekan-rekannya. Tapi coba lihat, ada Val di area mid. Y-Force-nya mencoba untuk maju ke bagian depan untuk memberikan sedikit damage-nya. Dairen lompat dengan 1 kali Starmon yang dimiliki.
mereka masih berkumpul di area mid untuk saling bertukar dari sisi skillnya aja. Ya, ini keduanya kayak mengontrol landingnya, mereka nggak mau sampai wave manajemennya rusak. Karena ngedapetin Lord tapi wave manajemennya buruk akan sedikit lebih sulit untuk mereka memaksimalkan Lord yang didapatkan. Apalagi kayak ini akan saling berkesinambungan kan ya dari Lord lalu wave-nya juga. Ini mungkin membahas sedikit soal Masya ya. Banyak mungkin yang bertanya nih, kenapa Masya di ROM? Tadi mungkin ada beberapa kali kena spotlight di mana dia dengan Thunderclap-nya itu bisa ngebocorin darah. Bahkan tadi 1 sampai sisa 1/4. Yep. Alasannya adalah karena Thunderclap sekarang adalah damage-nya itu tergantung dari darah, ekstra darah yang dimiliki sama Masya. That's why dia bikin Curse Helmet, Sky Guardian Helm, ini dua-duanya item yang nambahin darah dan Toilet Armor. Ini Toilet item Armor wajib sekarang ya Pak ya? Jadi yang nambah darah ini memaksimalkan Thunderclap-nya nanti itu akan make sure sakit banget. Tadi sempat 2 kali sih. Versi kena setengah karena memang item defense-nya Versi juga cuma anti kuiras yang kita lihat. Sementara Athena Shield belum jadi dan Waduh, Wipeforce sedikit lagi Epidisa. Wipeforce masih bisa pergi ke arah yang berbeda, malah langsung memberikan DBK. Birulnya mau pergi ke arah mana? Clover pun langsung menjadi sang eksekutor, hilang sudah Birul di area tersebut bahkan di tempat yang berbeda. Coba kita lihat versinya, mulai saya sana, saya sini, saya sana, saya sini. Tapi belum begitu mendapatkan hasil dan pergi dari tersebut. Tapi shadow kill-nya masuk ke arah tubuhnya Bude. Dilanjut lagi di area belakang Fall. Tinggal 2 bar HP, sudah hilang 1. Clover membuka turun dapat memori, belum ada yang tumbang sama sekali. Tapi Virus menuju ke arah lini belakangnya. Tiada yang menjadi korban lagi dari EVOS Legend. Begitu pula dengan Rebellion Zion. Semuanya hanya bertukar 1 untuk 1. Wow. Ini pertukaran nggak terlalu worth sih. Dia menukarkan Birul dengan One gitu kan, yang kita tahu One mid laner. Birul ini bisa dibilang dia ujung tombaknya juga. Split push yang dilakukan harus benar-benar maksimal. Apalagi yang bisa kunci Versik juga kan. Yap, betul. Satu stopper juga untuk Versik sendiri dan split pushnya ini bakal kuat sih ketika ada Chow. Nah ini dia nih Versik. Mulai melambatkan tempo permainan lagi seperti ya. Di antara kedua tim ini mulai menurunkan temponya nih. Karena dari tadi udah kenceng. Udah kenceng banget dari tadi. Atas, bawah, depan, belakang, kanan, kiri. Pokoknya mereka war terus, culik terus, pick up terus. Tapi aku suka war mereka sih. Mereka nggak asal war doang. Tapi dengan mengandalkan banyak sekali. Kayak mereka mainin laningnya dulu. Pancing, memancing, maju mundurnya. Juga sangat wise gitu. Kayak bijaksana banget pakai skillnya. Fokus targetingnya juga. Dan sekarang surprise, Wipeforce happy birthday! Dikejutkan oleh Rebellion Zion. Tapi di situ ada balasan dari Versik yang muncul. Dan REKT mencoba untuk mendapatkan seseorang, sayangnya gak bisa. Malah yang ada di area belakang, Swelo berhasil disapu oleh EVOS Legend. Terpecah belah sudah peperangan yang ada. Fearless di area depan seorang diri dimainkan dengan kuat shadow-nya. Tapi Dairon menahan 2 member dari EVOS Legend. Wah, REKT tapi Dairon mencoba untuk mengejar langsung bagi depan Clovernya. Sedikit lagi MP tersisa, bisa gak dibertahan tapi tidak. Shutdown bahkan untuk kali ini One berusaha untuk masuk ke dalam base yang dia miliki. Menjadi sebuah mimpi buruk untuk EVOS Legend di mana mereka kehilangan 3 playernya aja. Hanya ada RKT dan juga Versik. Mereka kehilangan 1 best turret di area top lane-nya. Ini menjadi sebuah kerugian yang sangat besar. Oh no. Lord kebuka juga. Ini bisa banget menjadi momen yang penting ya. Karena yang mendapatkan Lord kali ini, walaupun mungkin nanti nggak dapat efek 18-nya. Kecuali di reset dulu. Baru dapat efeknya. Tapi nggak dibiarin lepas ternyata Versik. Wah, numpang lewat lagi dong dia. Hehe, ada game pause terlebih dahulu. Kalau ini kita langsung mainnya otot-otot nih. Nah ini dia nih, adu otot lagi, kenceng-kencengan otot lagi karena Versik sedikit lagi darah tersisa. Bahkan kali ini shutdown pun berhasil didapatkan juga loh. Immortal berhasil. Namun sekarang Versiknya masih ditungguin tapi tidak selamat juga. Lordnya akan jatuh ke tangan siapa karena mereka masih bisa mendapatkan kalau Lord tersebut Dextro. REKT berhasil langsung mengamankan ke arah Lord tersebut. Iya, dan ini Lord yang ter-evolve seharusnya atau di reset tadi? Tadi kalau dia sempat reset ya berarti evolve. Cuman dari warnanya kurang terang sih. Harusnya belum. Berarti belum evolve ya. Dan berarti nggak sempat ke reset. Yes, tadi Versik dia komit ke area belakang ngedapetin Fearless. Musir mundur tapi sekarang dari EVOS Legend mereka tentu percaya diri dengan adanya 1 Lord. Versik bisa cepat nyusul kalau pas dia revive. Dan 1 turret hilang di tier yang kedua. Fall menuju arah lini belakang berusaha untuk ngedapetin dari Clover ataupun One. Mengusir mundur, mencoba untuk menyapu minion. Tapi Lord masih berada kuat di area depan. Oke, mereka walaupun hanya tinggal berempat. Karena sekarang Versiknya udah bisa kembali hadir untuk bisa memberikan bantuan terhadap rekan-rekan. Tapi Lord hilang. Tadi tuh Torrent of Memories loh, nyaris aja nggak dapetin Fall. Tapi sprint dari Fall udah melipir kabur.
ke-reset lagi dari keduanya. Tapi kalau boleh dibahas ini sekarang jadi kayak Rebellion Zion kehilangan beberapa turret di area tengahnya. Jadi kebuka pula. Sama-sama posisinya 50-50 banget gak sih Lim? Ini permainan yang sangat baik dari Versik sih di Lord sebelumnya ya. Walaupun ya dia nggak dapetin Lordnya gitu kan. Walaupun ya dia jungle, dia punya retri. Harusnya dia ngincer Lord, enggak juga. Dia ngincer retribution lawannya. Dan ini kita bakal lihat di replay. Dimana memang Fearless-nya sekarat. Dan ini menjadi momen. Langsung ditabrak masuk sama Versik walaupun dia nggak punya purple buff. Dan akhirnya bisa diamankan. Walaupun coba udah selamat pakai Immortal ya. Cuman damage dari Chow ini Chow damage. Dan nice play banget pasti dari RKT, dia bisa finishing Lordnya. Dan menjadi momentum juga sih untuk EVOS. Waduh, Swallow-nya. Hehehe. Boleh. Boleh. Adu mekanik. Dan siapa yang akan panik. Bahkan kali ini Swallow yang berhasil didapatkan. Tapi Dairen seorang diri dikeroyok langsung dengan 4 orang sekaligus. Sedikit lagi Petrisan. Dairen dia pun langsung menjadi korban tampahan. Terlalu jauh bermain di area top lane. Rebellion Zion harus merelakan 2 membernya Lim. Ya, ini bahaya sih sebenarnya menjadi momentum lagi walaupun memang Lord found di 40 detik lagi namun bisa dikuasai karena Val-nya udah mulai diinisiasi lagi. Ya ini momen EVOS Legends untuk menggerogoti Rebellion Zion satu persatu karena tinggal 3 member aja nih. Sementara Swallow dan juga Dairen tertinggal untuk beberapa detik kemudian. EVOS Legends sepertinya mereka mau mendapatkan satu inhibitor dari Mid Lane. Val baru berhadapan dengan adanya Barir yang dikeluarkan. Val akan gak bisa kabur, masih ada celah untuk yang masuk ke dalam base. Waduh, dengan celah sedikit seperti itu masih bisa selamat. Dan mereka berhasil untuk bisa mendapatkan satu base turret di area bottom lane. Hancur sudah, sama-sama kehilangan satu base turretnya. Ini bagus sih karena base turretnya berhasil didapetin. Informasi udah ada di tengah danuan. Wow, terculik sudah untuk kali ini. Tapi RKT dengan wild charge masih bisa pergi. Yes, ini wow, nice Birul banget sih. Luar biasa banget sih. Dia berhasil jalan-jalan ngedapetin jackpot. One yang menjadi korbannya. Ya dengan tidak ada item defense pastinya dan ini kita tahu Chow-nya ini Chow damage, high and dry. Trappingnya bagus banget, dia pemilihan bus yang dipilih itu bener-bener nggak ke expect sih. Iya, harusnya nggak ada yang expect. Black Shoes ataupun Purify loh. Yes, dan itu bener-bener sakit banget damage-nya. Lord mulai terbuka dan mulai diinisiasi. Yap, ini gimana lagi ya dari RKT udah mulai masuk lagi ke dalam area dari pit lord tersebut. Udah mulai kelihatan dari kejauhan, udah akan memanggil rekan-rekannya. Versik hadir, ada Swallow, Kaguranya sedikit lagi Petrisa. Katro ada dikeluarkan tapi Winter Treasure. Bahkan untuk kali ini Winter save the day dan bahkan membuat pergerakan dari Versik pun langsung menghilang dari area tersebut. RKT dengan power of nature-nya masih berputar-putar dan juga pergi dari area lain. It's a bait dari Swallow, dia menggiring Versik untuk dekat-dekat dengan Birul, disambut dengan baik dan Lord berhasil didapatkan oleh Rebellion Zion. Tapi di area belakang Dairen menghadapi Clover dan juga One. Sementara di area belakang sana Rebellion Zion diacak-acak oleh Wipeforce. Waduh, Wipeforce durability-nya, tingkat ketahanan tubuhnya, tingkat survival yang memiliki sangat tinggi sekali Black Shoes-nya. Tapi Val masih belum terpancing. Val-nya harus pergi dari tersebut. Udah ada tas ditembak dengan tonapan memori. Tapi dia santai-santai baik. Sanduy, masih ada 2 bar. Dan Rebellion ngedapetin 1 Lord yang udah ter-evolve. Sementara dari real time win probability by Samsung Galaxy A53 5G masih berada di tangan EVOS Legends dengan 70%. Wow. Ini pertanyaannya sempet gak teman-teman dari RBL ini nge-cover Lordnya? Karena Lordnya udah mulai di-poke terus dan udah ada Dairen juga di depan memang. Dan cuma damage-nya gak cukup. Dan minion di bawah sama tengah tuh jauh tadi. Oh no, Lordnya. Jauh banget purple buff. Berhasil diamankan juga oleh Versika. Karena kita tadi sempat melihatkan cepat banget dia untuk pergi dari area tersebut. Win probability by Samsung Galaxy A53 5G-nya. Udah sedikit turun 68 berbanding 32%. Val terlalu tebal di bagian depan. Memiliki damage pula. Ini akan sangat-sangat merepotkan sekali untuk EVOS Legend. Akankah Rebellion Zion bisa tapi ternyata tidak dapat purple buff-nya. Aduh, retrinya didapatkan oleh Fearless. Yap. Yes, ini sebenarnya paling nggak bisa nahan ini lagi sih, nahan gamenya lebih lama lagi dari EVOS. Karena ya kita tahu lah dia punya Clover dengan Marksman. Mau kayak apapun Marksman ini di late game tetap bisa ngasih damage yang cukup stabil. Yap. Dan sementara kalau kita lihat dari Rebellion Zion, dia mungkin yang akan berbahaya di late game adalah Val. Dengan Masya di tanknya. Wah, ini seremnya ya dari players Gold by Livin by Mandiri, Birul, Tajir melintir, Fearless juga. Dan makanya Birul mau ketemu siapapun dia berani. Dari itemnya udah superior, ditambah juga udah ngedapetin siapapun bisa dari EVOS Legend. Oke. Memang dari Chow sendiri ini Chow damage ya.
Chow Damage ini dia bakal menangin match up antara siapapun nanti yang nge-split. Dan ini bakal menjadi salah satu pressure juga. Apalagi yang kita lihat adalah Fanny. Fanny sendiri ya kita tahu lah The Way of Dragon dia langsung gak bisa ngapa-ngapain. Dan The Way of Dragon ini punya damage loh. Jadi dia bisa banget untuk di pick off ketika dia sembarangan menggunakan skill cable. Oke, Clovernya terhenti di area tersebut. Tapi ternyata itu hanya sebuah pancingan kah? Mereka berhasil mendorong mundur. Dan sepertinya untuk kali ini Purple Buff akan bisa diamankan oleh versi itu sendiri. Kecuali Val bisa melakukan aksi pencurian terhadap satu Purple Buff tersebut. Tapi maju ke area depan. Val dan juga Dairen berusaha untuk mengamankan lini belakang. Wan menjadi sasaran utama dari Falling Star Moon yang hanya mengenai 2 member. Dairen kayak di posisinya terbuka. Evo Legend mau mencoba untuk komit. Mendapatkan Dairen terdapat memori juga sudah di pop up. Tapi Immortality-nya pecah. Winter Transition save the day. Tapi tak bisa. Ada versi yang datang untuk menutup lini belakang. RKT mendapatkan Swallow Flicker digunakan. Swallow tumbang 2 untuk 2. Wah, versinya tapi triple kill. Valnya hanya ada 2 player tersisa dari Evo's Legend, REKT dan juga Y-Force. Di mana tadi aksi steel cable ataupun dari Val itu sendiri. Begitu baik permainannya. Yang satu ngegarek, yang satu main kabel semuanya. Dikeluarkan guna untuk bisa mendapatkan point kill. Ada barir lagi agar tidak bisa pergi dari tertersebut. Tapi Fearless akankah berhasil untuk bisa mendapatkan ke arah Y-Force karena dia tidak punya immortal lagi. Mungkin shadow killnya bisa memberikan damage tambahan ke arah tubuh dari Y-Force. Rebellion Zion akan berusaha untuk mendobrak masuk area inhibitor dari area tanah di atas. Birul mencoba untuk berfokus ke area base-nya, tapi akan sedikit sulit tentunya karena ada Bifrost dan juga RKT yang berusaha akan mendefense sekuat tenaga. Minion akan dibersihkan tapi Shadow Kill mendapatkan Bifrost, tersisa RKT seorang diri. Oh my god, coba lihat web videonya. Satu web video terakhir tidak akan bisa langsung melindungi dan ternyata game pertama menjadi milik Rebellion Zion. Wow. Up kemenangan dari